Kemudian beliau menyebutkan setelah mengingatkan kematian, ada orang-orang yang mereka itu tertipu. Ada orang-orang yang tertipu. Sekarang kita buka pada halaman yang ke-26. Ada orang yang kemudian dikatakan di dalam kitabnya Imam Qurtubi, ada orang yang mereka itu tertipu. Kalau tadi kita menyebutkan orang yang pandai, yaitu adalah orang yang mengingat kepada kematian dan beramal untuk setelah kematian, maka ada orang yang kedua. Orang yang kedua itu apa? Orang yang tertipu dan terpedaya. Siapa itu orang yang terpedaya? Beliau sebutkan sebagaimana riwayatnya dari Hasan Al-Basri. Mari kita baca. Di dalam surat Fussilat yang ke-23, maka kemudian dikatakan wadzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Maka dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ada orang yang terpedaya, yaitu adalah orang yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Fussilat yang ke-23, demikianlah prasangka kamu yang kamu sangkakan kepada Rabbmu, prasangka itu membinasakan kamu dan jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Siapa orang yang tolol yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di sini? Karena di sini disebutkan bodoh, tolol. Ada orang yang mereka itu terpedaya. Orang yang terpedaya disebutkan oleh Allah disebabkan karena prasangka mereka yang salah. Makanya Allah sampai katakan di dalam ayat yang ke-23 surat Fussilat, itu disebabkan prasangka kalian yang salah terhadap Rabb kalian dan kalian menjadi orang yang merugi. Siapa orang yang kemudian bodoh dan terpedaya dengan prasangkanya yang salah kepada Allah? Dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita buka halaman yang ke-26. Hasan Al-Basri memukakan sesungguhnya ada satu kaum yang lalai disebabkan karena angan-angan mereka. Sampai mereka keluar dari dunia ini tidak memiliki satupun kebaikan. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya aku telah bersangka baik kepada Tuhanku. Sebenarnya ungkapan itu adalah dusta, karena sesungguhnya kalau dia berprasangka baik, tentunya dia melakukan amalan yang baik. Di sini kita mendapati ketika Imam Qurtubi menerangkan kepada kita tentang profilnya orang yang cerdas ketika mempersiapkan kematian, Imam Qurtubi juga tidak ketinggalan menerangkan kepada kita tentang tipe orang yang terpedaya. Siapa orang yang terpedaya itu? Orang yang selalu berprasangka bahwasanya Allah itu akan memasukkan dia ke surga. Ya, dan itu termasuk apa? Bisikan setan. Kita ini kadang-kadang kan mikirnya gini, insya Allah saya itu masuk surga. Selalu gitu. Kita ini kadang-kadang berprasangka, tapi prasangka kita itu adalah prasangka yang ternyata disebutkan oleh Allah prasangka yang menyebabkan rugi. Kenapa? Karena kita cuma berprasangka, tetapi kita tidak melakukan amal baik. Ya. Makanya ada orang yang berprasangka itunya salah. Dia terlalu husnudzon sama Allah ketika husnudzon dia tidak melahirkan ketaatan. Nah, insya Allah lah, saya itu insya Allah penduduk surga. Tidak apa-apa masuk neraka dulu, tapi insya Allah nanti masuk surga juga. Itu termasuk prasangka yang salah. Padahal kalau kemudian dia jujur untuk melihat kepada amalnya, dia akan tahu loh amalnya itu masih banyak yang cacat. Dan sebenarnya amalnya itu banyak yang kemudian tidak, banyak amalnya itu yang tidak berkualitas di hadapan Allah. Tapi orang-orang yang dikatakan bodoh oleh Imam Qurtubi di sini apa? Orang yang mereka menyangka Allah itu akan memasukkan dia ke surga, padahal amalannya itu pas-pasan. Tapi dia menyangka terus. Makanya lihat kan, setan itu kalau membisikkan kita, ketika kita sudah tidak bisa untuk diperosokkan dan tidak bisa digoda dengan dosa, apa yang dilakukan oleh setan itu? Setan itu akan membisikkan kepada kita, bahwasanya menanamkan bahwasanya kita ini penduduk surga. Sudah, kamu itu sudah terlalu baik jadi orang. Kamu itu sudah kemudian terlalu banyak amalnya. Sampai kemudian orang itu berhenti untuk berproses. Padahal kalau kita perhatikan, orang-orang di antara para sahabat itu ada nggak yang merasa pede masuk surga? Tidak ada. Wong Utsman bin Affan aja pernah nangis kok ketika di samping kuburan. Ditanya kepada sahabat Utsman, kenapa kamu nangis wahai Utsman? Kalaupun kamu nanti mati, maka sesungguhnya kamu itu telah dikatakan Nabi sebagai orang yang mati syahid. Sahabat Utsman menjawab, aduh, iya, tapi aku khawatir kalau tiba-tiba setan memperdaya diriku dan aku tidak kembali dan tidak bisa melakukan kebaikan dan tidak jadi untuk mendapatkan mati syahid. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika meninggal dunia apakah merasa yakin masuk surga? Enggak lah. Umar bin Khattab kan ketika meninggal dunia kan menangis kan. Sampai kemudian apa yang dikatakan Umar?
Umar berkata, waili waili li ummi illam yarhamani rabbi. Ya Allah, celaka ibuku, celaka Umar. Kalau amalnya Umar itu tidak bisa memasukkan ke surga. Orang, Pak, di sini kita akhirnya memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Orang itu semakin dia beriman, semakin banyak amal soleh diterima, semakin dia merasa ragu terhadap amal yang dia lakukan. Ketika dia ragu, maka dia beribadah dan beribadah tidak kenal henti. Tapi orang yang sedikit iman, kata Syekh Utsaimin, orang yang sedikit imannya baru melakukan ibadah 1 dan 2, setan masuk ke dalam hatinya dan berkata, sudah cukup, kamu sudah terlalu baik dan terlalu soleh. Maka dia berhenti untuk berproses melakukan kebaikan. Makanya sama dengan orang yang berilmu kan, orang kalau ditanya, Ustaz, tandanya ilmu yang saya pelajari benar itu gimana? Semakin antum belajar, semakin antum ngerasa, ya Allah bodoh banget ya saya. Berarti ilmu prosesnya antum benar. Tapi kalau ada orang yang kemudian mencari ilmu baru sebentar, seakan-akan dia tahu semuanya dalam agama, nah itu berarti prosesnya salah. Karena Imam Syafi'i pernah ditanya, gimana kami membedakan proses kami yang benar ketika mencari ilmu dan proses kami yang salah ketika mencari ilmu? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, proses kamu ketika mencari ilmu itu benar, semakin kamu mencari ilmu, semakin kamu merasa bodoh. Proses kamu mencari ilmu itu salah, semakin kamu belajar, semakin kamu merasa paling tahu di antara yang lainnya. Maka sama, ada orang yang tolol, bodoh yang disebutkan di dalam kitab ini. Gimana itu orang yang tolol dan bodoh di dalam kitab yang disebutkan Imam Qurtubi? Orang yang dia beramal sedikit, apa adanya dan ala kadarnya, tetapi dia berprasangka akan memasuki surganya Allah. Itu orang yang bodoh. Makanya kalau orang itu merasa insya Allah saya itu duduk surga, nah itu berarti imannya lagi tipis banget. Sampai dia itu merasa kalau dia itu berduduk surga. Padahal para sahabat tidak ada yang merasa yakin bahwasanya mereka itu akan mendapatkan surga. Nah kita kemudian lanjutkan lagi. Maka kemudian Baqiyah bin Walid bercerita, ini di halaman yang ke-26. Baqiyah bin Walid itu bercerita, Abu Umair As-Suri itu pernah menulis kepada salah satu saudaranya, sesungguhnya kamu itu telah mengangankan dunia dan berharap usiamu panjang dan menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberimu segala cita-cita atas perbuatan yang buruk. Sebenarnya kalau kamu berprasangka yang semacam itu, sebenarnya kamu menempa besi tapi dengan sesuatu yang sifatnya dingin. Ya? Jadi kalau kemudian ada orang yang kemudian menginginkan dunia, berprasangka bahwasanya Allah itu akan memanjangkan umurnya, lalu kemudian dia akan diberikan segala apa yang dia mau dengan apa yang dia cita-citakan, tapi perbuatannya itu buruk, maka dikatakan oleh kemudian Baqiyah bin Walid, sesungguhnya kamu berprasangka sebagaimana kamu membayangkan besi itu ditempa dengan sesuatu yang sifatnya dingin, padahal besi itu mampu nggak ditempa dengan sesuatu yang dingin? Tidak mungkin. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita paham, mendapatkan surga itu tidak gampang. Karena kita sering tertipu dengan sebuah jargon. Apa itu jargon? Insya Allah masuk surga itu gampang. Kata siapa masuk surga itu gampang? Rasulullah saja mengatakan, ala inna silatallahi hiyal ghariyah, ala inna silatallahi hiyal jannah. Mau kita aja mendapati apa kata Allah itu? Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya surganya Allah itu mahal. Dan sesungguhnya surganya Allah, sesungguhnya barangnya Allah itu mahal. Dan barangnya Allah itu surga. Di situ Allah tidak pernah mengatakan mendapatkan surga itu gampang. Makanya kalau ada orang yang berkata mendapatkan surga itu gampang, kata siapa? Pak, wong kita pengen dapat rumah di Menteng aja mungkin seumur hidup kita aja tidak bisa beli rumah di Menteng kok. Karena kita tahu harga per meternya bisa puluhan dan bisa ratusan juta hari ini. Rumah di Menteng. Apalagi rumah Pondok Indah. Wong kita sepakat mendapatkan rumah di dunia aja susahnya luar biasa kok. Berapa banyak orang yang mereka itu membeli rumah di dunia 90 meter, 120 meter, itu harus kemudian membayar sampai 20 tahun itu. Kalau mendapatkan rumah di dunia saja begitu sulit, apalagi mendapatkan rumah di surga. Nah di situ kita harus ngerti supaya kita tidak tertipu mengatakan bahwasanya mendapatkan surga itu gampang, karena tidak pernah ada perkataan itu keluar dari para salafus salih. Ya, makanya Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari, ala inna silatallahi yal jannah, ala inna silatallahi yal ghaliyah. Makanya sampai Nabi berkata, barangnya Allah itu mahal. Barangnya Allah itu mahal.
Dan sesungguhnya barangnya Allah itu adalah surga, dan itu tidak murah. Ya, makanya kalau ada orang yang berprasangka, mendapatkan surga itu gampang hanya dengan amalan ala kadarnya dan apa adanya, berarti dia adalah orang yang tertipu dan terpedaya dengan prasangka dia yang buruk. Itulah yang dikatakan di dalam surat Fussilat ayat ke-27 ayat 23. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Sesungguhnya kamu itu berprasangka yang buruk terhadap Rabbmu, dan prasangka itu membinasakan kamu, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Jadi ternyata husnudzon itu wajib, tapi husnudzon pada tempat yang salah menyebabkan kerugian dan menyebabkan kebinasaan kita. Kapan kita husnudzon sama Allah? Terhadap takdir. Tapi jangan sampai kemudian husnudzon kita tidak membuahkan amal solih yang kita kerjakan. Kalau husnudzon kita benar, maka husnudzon yang benar itu melahirkan amal solih, dan itulah yang dinamakan orang